Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada yang terhormat Bapak Ibu dosen penguji kinerja, perkenalkan nama saya Elintina dengan nomor induk 2520 92397. Mahasiswa PPG dalam jabatan batch 4 tahun 2025. Program studi mata pelajaran Akidah Akhlak di LPTK Universitas Islam Negeri Syekh Wasil Kediri. Pada hari ini, Jumat 23 Januari 2026, saya akan melaksanakan praktek pembelajaran dalam rangka penilaian uji kinerja di MI Al-Amin, Kota Dumai, Provinsi Riau, dengan materi indahnya berakhlak terpuji. Demikian perkenalan saya. Sekian dan terima kasih. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar anak-anak pada hari ini? Sehat. Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Sehat semua ya. Hari ini kita akan memulai materi yang sama, yaitu kemarin Akidah Akhlak. Baik, sebelum kita memulai materinya, marilah terlebih dahulu kita berdoa yang akan dipimpin oleh teman kita Rizky. Ibu dosaku. Kita doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma zidni ilman warzuqni fahman bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin ya rabbal alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, sebelum kita mulai mata pelajaran yang lebih lanjut lagi, alangkah baiknya kita akan menyanyikan lagu Indonesia. Untuk anak-anak ibu silakan berdiri. 1, 2, 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Di sanalah aku berdiri dan dipandu hidupku. Indonesia bangsaku,
Nah, yang pertama Ananda Nafisa Tulakila. Hadir Bu. Ya, yang kedua Anjani Fairunisa. Hadir Bu. Selanjutnya Fatima Azhara. Hadir Bu. Ya. Selanjutnya Jihan Said Alidya. Hadir Bu. Lanjut Zakira Fian. Hadir Bu. Oke. Lanjut Muhammad Masbul Taza. Hadir Bu. Ya. Muhammad Rafiq. Ya. Zaki Abdillah. Hadir Bu. Ya. Muhammad Zikri Amiza. Hadir Bu. Pandu Fahreza Al-Zahid. Hadir. Ya. Muhammad Rizki. Fadlan Irni Akbar. Alhamdulillah pada hari ini anak hadir semua ya. Mudah-mudahan nanti kedepannya bisa semangat untuk mata pelajaran kita minggu lalu itu melanjutkan apa dengan judul yaitu Indahnya Berakhlak Terpuji. Ya, sebelum ibu melaksanakan mata pelajaran yang berjudul Indahnya Akhlak Terpuji. Ya, tanya satu-satu. Apa itu indahnya berakhlak terpuji? Pengertiannya siapa yang tahu? Ya, coba si Zikri. Ya, Zikri, apa itu pengertiannya? Disiplin. Yang pertama ya, kita bahas tentang disiplin. Ya, yang pertama mari bersikap disiplin. Betul kan ya, disiplin seperti kalau di rumah. Apa itu disiplin? Iya, bangun pagi dengan cepat, sholat 5 waktu tepat waktu. Bangun pagi tepat waktu. Ada lagi si Akila. Apa itu disiplin? Tentunya disiplin waktu berangkat ke sekolah. Misalkan berangkat sekolah jam berapa tadi? Jam 7 sampai di sekolah jam 7. Berarti si Akila itu tepat waktu. Lanjut si Anjani ya. Seperti yang ibu jelaskan. Yang pertama itu tentang disiplin. Disiplin yang pertama itu bangun pagi tepat waktu. Jam berapa tadi bangun pagi si Pian? Jam 5. Jam 5 atau jam 6? Iya, jam 6. Jam 6 sempat sholat subuhnya? Ya, nggak sempat. Ya, si Anjani bangun paginya jam berapa? Jam setengah 6. Bangun pagi itu terus mandi, ya, terus bersihkan kemas tempat tidur dulu, baru ambil air wudhu, lalu sholat subuh. Ya, sholat apa namanya Pian? Sholat subuh berapa rakaat? 2 rakaat. Terus setelah sholat subuh, anak ibu terus apa? Mandi. Ya, mandi. Siap-siap mau berangkat ke sekolah. Kalau sarapan dulu tidak? Sarapan silakan. Yang sarapan di sekolah karena bawa bekal. Oke. Lanjut yang kedua yaitu kemarin kita bahas itu disiplin sudah, beribadah tadi, disiplin dalam kehidupan sehari-hari sudah. Lanjut ciri-ciri disiplin. Siapa yang tahu? Nah, yang pertama itu ciri-ciri disiplin yang dibacakan selalu mentaati peraturan. Contohnya apa? Peraturan di rumah. Seperti kalau di rumah ya. Kalau di rumah itu tidak boleh berantakan, harus dikemas dengan rapi. Apalagi kamar tidurnya harus rapi, indah, biar nyaman, biar sehat. Selanjutnya, kalau peraturan di sekolah, misalnya apa? Datang sekolah tepat waktu.
Tepat waktu, tidak boleh telat. Itu bukan kalau telat itu tidak mentarakan disiplin. Satu lagi tentang seragam ya, pakaiannya yang rapi. Misalkan hari Senin pakaiannya apa? Merah putih. Kalau perlu pakai dasi, pakai topi biar rapi. Sepatu pakai kaos kaki. Yang laki-laki atau yang putra itu memakai tali pinggang. Memakai tali pinggang biar rapi. Baju dimasukkan tidak? Masuk. Ya, itulah disiplin di sekolah. Lanjut. Tepat waktu. Nah, itu tadi yang ibu bahas tentang tepat waktu. Tepat waktu. Contohnya apa? Ya, makan tepat waktu, tidur tepat waktu, sholat tepat waktu. Nah, itu contohnya ya. Berangkat sekolah, datang sini dari rumah. Misalnya jauh nih, berapa menit dari rumah kira-kira? Dari sekolah ke rumah? 5 menit ya, 5 menit. Pakai apa? Berangkat sekolahnya? Pakai roda terdiantar. Ya. Lanjut yang ketiga yaitu hidup teratur dan terjadwal. Ya, itu teratur ya. Teratur hidupnya misalkan pagi tadi kita mulai bangun tidur, cepat tidur, lalu ambil air wudhu, sholat subuh. Kalau mau sarapan silakan. Kalau pagi-pagi itu nafsu makannya belum itu ya, belum ada. Jadi boleh minum air panas, susu, teh, kopi boleh ya. Itu namanya harus terjadwal. Mandi paginya jam berapa? Kira-kira berangkat sekolah jam berapa? Bangun paginya jam berapa? Jam 5, sholat subuh. Terus setengah 6. Iya, setengah 6 sholat subuh, terus mandi, jangan main HP. Lanjut ke terjadwal. Itu contohnya disiplin terjadwal. Yang terakhir, melaksanakan tugas dengan baik. Nah, itu melaksanakan apa tugas kita sebagai seorang anak atau sebagai seorang siswa kalau di sekolah. Misalkan tanggung jawab kita apa? Misalkan di sekolah, ibu gurunya mengasih tugas atau PR. Nah, itu jangan sampai lagi. Jika pulang sekolah jam berapa? Ini kan pulang sekolah habis zuhur, ada yang setengah juga ada jam 2 ya. Kita sendiri kerjakan. Nanti lah main HP dulu, itu dulu, main dulu, main sepeda dulu. Kita boleh ya, kerjakan dulu. Ketika malam capek. Nah, itu namanya melaksanakan tugas dengan baik. Lanjut. Nah, oke ya, kita lanjut materi yang kedua. Disiplin sudah, berarti mandiri. Ya, mandiri ya. Oke. Ya. Sebelum kita lanjut, Ibu jelaskan apa itu mandiri. Siapa yang tahu coba? Mandiri. Ya, mandiri. Lagi, ada lagi jawaban yang berbeda. Apa Fatimah Zara? Ya. Selain mandi sendiri lah. Makan apa itu? Makan sendiri. Makan sendiri. Masak sendiri. Iya, lanjut aja nih, apa lagi? Iya, mantap. Lanjut si Zikri. Lakukan semua aktivitas sendiri. Iya, mantap. Itu artinya mandiri. Jadi mandiri itu kita harus percaya diri ketika melaksanakan tugas. Kalau nggak percaya diri pasti nggak konsisten, pasti ya soalnya salah terus ya nggak percaya diri gitu. Nah, itu nanti ujungnya nyontek. Ya, ini dibacakan. Mandiri yaitu ya, mandiri itu merupakan atau mampu
menjalani kehidupan dengan kemampuan sendiri. Boleh kita bantu, tapi ketika kita sudah tidak mampu betul ini ya, nah, kita berusaha dulu. Ya Fajar? Ya, Fajar Nato. Ya, kita usahakan dulu ya. Nah, usahakan dulu bagaimana kita berpikir. Oh, tadi misalnya pelajarannya sekian tentang mandiri ya. Jadi ketika kita tidak mampu, boleh kita minta bantu sama, kalau di rumah kita bantu sama orang tua, kalau ada kakak abang gunakan berdiskusi ya. Ya, diskusikan itu kepada orang lain. Kemandirian diwujudkan melalui tingkah laku yang menunjukkan sikap mandiri. Ya, lanjut. Ciri-ciri perilaku mandiri, diantaranya yang pertama dapat melayani diri sendiri, yaitu contohnya ya kita sendiri ya. Maksudnya melayani apa ya, kita bisa misalnya mau mau membuat sesuatu, mau ini misalnya layangan. Nah, bagaimana cara membuat layangan ya kan? Nah, kalau sekarang kan layangan ya kan? Nah, ada yang bisa buat layangan sendiri. Nah, itu dipikirkan dulu, kayak mana tirangannya, apa bahannya, pakai apa caranya, apa kertas apa. Itu pikirannya harus melayani diri sendiri dulu, baru nanti kita buat. Nah, pertanyaan seperti apa? Tuh, berarti melayani diri. Lanjutnya, memecahkan masalah sendiri. Ya, misalnya masalahnya apa? Masalahnya ini si Zaki sama Rizky ya. Masalahnya cuma sedikitnya. Tentang apa? Penanya hilang ketika dipinjam sama Rizky. Wah, jadi si Zaki agak ngambek ya, agak marahan gitu. Bilang, kau cari nggak pena? Mari kau pinjam nggak bertanggung jawab. Nah, jadi di situ. Nah, itu bagaimana mengucapkan solusinya ya kan? Ya harus ya, kalau memang sulit cari ya, carilah solusi yang lain. Saya maaf. Kalau memang perlu diganti, saya ganti. Ya, itulah namanya memanfaatkan masalah sendiri. Jangan pula nanti masalah itu diberi sampai satu kelas. Nah, jadi semuanya yang merasakan mudah. Padahal masalahnya kuncinya dari Rizky itu menghilangkan pena Zaki. Ya, itu masalah sepele. Tapi kalau kita buku jadi besar. Selanjutnya ya jujur dan optimis. Ya, jujur dari segala hal, dari walaupun sekolah dengan teman-teman. Kalau jujur dengan di rumah, ya apapun yang kita lakukan itu harus jujur, walaupun agak berat, walaupun takut, agak salah, tapi jujur ya. Kalau kita jujur nanti insya Allah selamat. Oke ya, ini lanjut kesimpulan ya. Silakan si Anjani ya, siapa Anjani ya, coba bilang. Kita baca kesimpulan pada hari ini tentang indahnya berakhlak terpuji. Nanti bagi kita seksi tanya jawab. Silakan Manjani baca apa itu kesimpulan disiplin dan mandiri. 1. Disiplin adalah patuh dan taat. Pengertian secara luas, disiplin adalah kepatuhan untuk menghormati dan melaksanakan sesuatu aturan yang mengharuskan orang tunduk kepada keputusan, perintah dan peraturan yang berlaku. 2. Ciri-ciri orang yang memiliki sifat disiplin antara lain selalu menaati peraturan, tepat waktu, hidup teratur dan terjadwal, dan melaksanakan tugas dengan baik. 3. Hikmah memiliki sifat disiplin adalah bentuk ketaatan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, terhindar dari sifat lalai, mudah mencari rezeki, menjadi orang yang ahli dalam bidangnya, hidup lebih teratur, menumbuhkan rasa percaya diri, dan memupukkan rasa kepedulian. 4. Mandiri adalah berdiri sendiri atau mampu menjalani kehidupan dengan kemampuan sendiri, tidak tergantung kepada orang lain. 5.
si Akila? 5. Ciri-ciri orang mandiri adalah dapat melayani diri sendiri, memecahkan masalahnya sendiri, membuat pertimbangan sendiri dalam bertindak, mencukupi kebutuhan sendiri, bertanggung jawab atas tindakannya, tidak menggantungkan orang lain, berani mengambil keputusan, bebas berkreasi dalam menyelesaikan tugas, jujur dan optimis, dan berwawasan luas. 6. Hikmah memiliki sifat mandiri di antara hidup akan menjadi kita lebih percaya diri, dapat memanfaatkan kemampuan sendiri sebaik mungkin, percaya bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menganugerahkan kemampuan kepada diri kita untuk menjalani hidup ini. Hidup mandiri salah satu tanda untuk meraih kesuksesan, berpikir dengan bijaksana, mampu menyelesaikan masalah secara mandiri, mampu memanfaatkan situasi untuk hasil yang lebih baik, dan menggunakan waktu sebaik mungkin. Oke, terima kasih untuk anak Anjani dan Akila. Oke ya. Ya, dari untuk pertanyaannya langsung ditulis di buku masing-masing ya. Nanti dijawab untuk pertemuan minggu depan. Ayo. Yang pertama ya, apa pengertian disiplin? Ya. Apa itu pengertian disiplin? Pengertian disiplin ya, itu yang pertanyaannya dari Ibu. Cuma 2 soal aja ya. Jadi yang kedua, apa itu pengertian mandiri? Ya, nanti ada itu silakan jawab ya di catatan pertanyaannya. Yang pertama tadi soalnya apa? Apa itu pengertian disiplin? Ya, yang kedua, apa itu pengertian mandiri? Ya, jika nanti minggu depan dalam kita pertemuan yang selanjutnya masih membahas tentang indahnya berakhlak budi. Ya, karena kita semua ya untuk menyatat ya soal yang dari Ibu, apa itu pengertian disiplin dan apa itu pengertian mandiri. Karena waktulah yang memisahkan kita pada pagi yang berbahagia ini. Mungkin untuk sekian pertemuan kita, insya Allah kita lanjut untuk minggu depan. Dan